Gara-gara cemburu yang berlebihan, seorang pria menyerang kekasih prianya menggunakan sajam. Pelaku merasa terhina karena selama ini sudah banyak berkorban uang dan materi pada mantan kekasih prianya ini. Tapi korban malah tega memutuskan hubungan mereka begitu aja. Teman-teman, dengarkan kasus ini sampai selesai. Jangan sampai ini terjadi ke diri kita, apalagi orang lain. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Awalnya, pelaku inisial MY dan korban inisial AS ini pacaran. Sebelum akhirnya MY diputuskan sepihak oleh AS. Begitu aja diputuskan tanpa alasan yang jelas. Pelaku sama korban sudah pacaran selama kurang lebih 1 tahun. Dan MY bilang setelah pacaran dia selalu memanjakan AS. MY membantu AS melunasi hutang-hutangnya yang jumlahnya sampai puluhan juta rupiah. Bahkan katanya, MY membantu AS ketika mau membeli sepeda motor. MY benar-benar bucin luar biasa ke AS. Semua rela dia lakukan supaya AS bahagia dan bisa hidup dengan layak. Intinya nih, MY merasa sudah banyak banget berkorban, baik secara moral ataupun material dalam hubungan mereka berdua. Makanya, waktu tiba-tiba aja MY pindah ke Bali untuk urusan kerjaan, MY yakin nih kalau mereka akan tetap langgeng walaupun harus LDR, long distance relationship. Awalnya semua berjalan lancar teman-teman. MY sama AS berkomunikasi melalui aplikasi pesan singkat. Seiring berjalan waktu mulailah nih timbul masalah konflik emosional yang berkaitan dengan kepercayaan dan juga kecemburuan. MY bilang selama bekerja di Bali, dia terus memberi dukungan finansial ke AS. Nah, sampai satu hari tiba-tiba aja AS bilang ke MY kalau dia ingin mengakhiri hubungan mereka. Alasannya, AS ingin mencoba membuka hati untuk menjalin hubungan dengan perempuan. MY sempat menerima alasan AS dengan berat hati walaupun menahan sakit dan sedih luar biasa. Tapi ternyata alasan itu cuma kedok alias bohong. AS justru menjalin hubungan baru dengan pria lain inisial AB. MY nggak tahu nih sampai kemudian di bulan Maret tahun 2026 MY kembali ke Batam. Perasaannya campur aduk, dia masih belum bisa move on teman-teman dari mantan pacarnya ini. Dia sempat bertanya soal keadaan AS ke teman-temannya. MY kaget luar biasa ketika tahu kalau AS justru pacaran dengan laki-laki lain inisial AB tadi. AS tuh nggak berubah untuk buka hati ke perempuan lain seperti yang dia bilang. MY merasa sangat marah karena AS sudah mengkhianatinya. Harga dirinya terasa diinjak-injak oleh AS, yang mana udah dia manjakan dari awal hubungan. Pengorbanan moral, materi yang dia berikan seakan-akan nggak ada artinya sama sekali. MY mulai mencari tahu nih keberadaan AS. Dia ingat nih, dulu AS sering banget bagikan lokasi melalui fitur pesan singkat. Dia buka percakapan lamanya dan ditemukanlah lokasinya AS yang paling baru. Dia berangkat menuju lokasi di sebuah perumahan di Nongsa, Batam. Begitu sampai dia mulai mata-matai AS dengan menyewa tempat tinggal sementara. Bener aja teman-teman, dia lihat kalau AS sedang bersama AB alias si pacar barunya tadi. Selama sekitar 1 minggu, MY mengamati rutinitas AS bersama dengan pasangan barunya. Sambil dia persiapkan nih alat-alat untuk membalaskan sakit hatinya ke mereka berdua. Pernah nih ada satu titik di mana MY ngelihat AS sedang berbelanja di minimarket. Saat itu katanya dia pengen banget menghabisi nyawanya AS di sana. Tapi gara-gara sedang ramai dia menahan diri. Puncaknya, di hari setelah tanggal 10 Maret tahun 2026, MY menyewa kamar tempat di depan kamar kosannya AS. MY sudah mempersiapkan kayu dengan paku dan juga sebuah batu besar. Dan juga ada sebilah sajam. Nah, ketika AS sama AB sedang berduaan dalam kamar dan mesra-mesraan, MY mendobrak pintu. Dia lihat nih, AS sama AB sedang berpelukan dan di situ MY benar-benar gelap mata. Dia menyerang keduanya menggunakan kayu secara membabi buta. AS sama AB benar-benar gak sempat melawan sama sekali. MY juga menyerang AS dengan sajam yang sudah dia siapkan. MY benar-benar kalap dan gelap mata luar biasa.
AS akhirnya kehilangan nyawa di tempat, sementara AB mengalami luka-luka berat. MJ kemudian melarikan diri setelah AS gak bergerak lagi. Tetangga mendengar keributan langsung menelpon pihak yang berwenang. Ketika pihak yang berwenang datang, mereka mendapati AB sedang duduk di depan kosannya AS tadi. Tubuhnya AB sudah luka-luka penuh bercak cairan warna merah. Dan AB sedang menelpon seorang. Dia kelihatan linglung, ketakutan dan cuma bilang kok dia baru saja mengalami penganiayaan yang sangat berat. AB mengalami luka robek yang cukup serius di bagian kepala. Temukan juga nih, robekan di bagian tangan bekas terkena AB ketika mencoba menangkis serangan dari MY. AB berkali-kali minta tolong pada tetangga dan juga pihak yang berwenang. Dia bilang kalau ada orang lain yang ada dalam keadaan luka sangat berat di dalam kamar kos. Ketika pihak yang berwenang masuk ke dalam kos, mereka menemukan AS dalam keadaan tidak bernyawa. Posisinya tergeletak di kamar tidur dalam posisi menelungkup. Ditemukan juga sejumlah luka akibat sajam yang fatal di bagian dada dan perut. Ada juga nih luka robek yang memar di bagian kepala dan wajah. Ketika ditemukan, sajam masih dalam keadaan tertancap di keningnya korban. Jasad AS kemudian dibawa ke bagian forensik untuk diperiksa lebih lanjut. Tim forensik menemukan ada 2 luka akibat hujaman sajam di bagian punggungnya korban. Luka tersebut mengenai organ-organ vital menyebabkan kebocoran cairan tubuh yang sangat berat. Terdapat juga luka robek di kepala akibat hantaman benda tumpul. Besi dari paku meninggalkan jejak luka robekan gak beraturan pada permukaan kulitnya korban. Hasil visum menunjukkan adanya luka pertahanan diri pada bagian lengan bawah korban. Luka ini menandakan korban sempat mencoba menangkis serangan dari pelaku. Saat itu saking brutalis serangan dari MY, AS gak berdaya melawan. Analisis forensik mengkonfirmasi penyebab korban kehilangan nyawa adalah kegagalan organ akibat kehilangan cairan tubuh yang sangat-sangat banyak. Posisi luka menunjukkan serangan dilakukan secara agresif dan bertubi-tubi dalam waktu yang singkat. Kekuatan hantaman kayu menyebabkan trauma tubuh yang sangat berat pada area. Nah, sementara nih, MY langsung menyerahkan diri pada pihak yang berwenang. Sebenarnya setelah melakukan penyerangan, MY sempat terdiam beberapa lama di depan tempat tinggalnya AS tadi. Karena satu, dia baru sadar kalau dia sudah melakukan satu tindakan yang sangat fatal. Dan MY langsung mendatangi pihak yang berwenang untuk menyerahkan diri gak lama setelah warga melapor ke pos. Nah, MY mengaku nih kalau dia sudah menghabisi nyawa mantan kekasih prianya. Di depan pihak yang berwenang, MY mengaku dia sangat sakit hati karena merasa semua investasi, materi, dan juga moral itu sudah membuat MY merasa memiliki AS. Sebenarnya, waktu AS putus dengan MY dengan alasan ingin hidup normal, MY sempat mencoba untuk ikhlas. Tapi dia merasa sangat terhina, kayak diinjak-injak harga dirinya ketika dia kembali ke Batam. Dan dia tahu nih kalau AS sama sekali gak mencoba buka hati untuk perempuan. AS malah punya pacar pria baru inisial AB tadi. Apalagi waktu MY mengintai AS, dia merasa tambah emosi. Bayangin aja, setiap hari AS kelihatan sangat mesra dengan pacar barunya. Mereka mesra-mesraan di kos. Pada saat itu MY merasa sangat patah hati. Dan teman-teman, dalam otak manusia terdapat bagian otak namanya amigdala. Fungsinya memproses emosi, terutama rasa takut dan juga rasa marah. Ketika MY melihat AS berduaan dengan AB, apalagi berpelukan, amigdala mengalami pembajakan terhadap prefrontal cortex, bagian otak yang berfungsi untuk berpikir logis dan pertimbangkan konsekuensi dari perbuatan kita. Nah, ketika MY melihat AS berpelukan dengan AB, amigdala mengalami pembajakan terhadap prefrontal cortex. Ini bagian otak yang berfungsi untuk berpikir logis dan mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatan kita. Dan akibatnya sistem saraf pun beralih ke mode lawan atau lari atau fight or flight, di mana tindakan fisik diambil sebelum otak sempat memproses bahwa perbuatan tersebut akan membawa konsekuensi yang sangat fatal. MY sudah melakukan pengorbanan finansial yang sangat besar, seperti tadi melunasi utang puluhan juta milik mantan pacarnya, sampai membelikan sepeda motor. Secara psikologis ini menciptakan rasa kepemilikan yang sangat kuat terhadap mantan pacarnya tadi. Nah, waktu AS memutuskan hubungan dengan alasan ingin hidup normal, tapi ternyata ketahuan selingkuh, MY mengalami yang namanya luka narsistik. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak selain dikhianati secara sangat-sangat jahat.
Kebrutalan yang dilakukan oleh MY merupakan cara ego yang terluka untuk mengambil kendali dan juga menghancurkan sumber rasa sakitnya. Ketika seorang sangat fokus pada dendam, pada sakit hati, mereka mengalami apa yang disebut dengan cognitive tunneling. Perhatian MY hanya tertuju pada satu tujuan aja, melampiaskan rasa sakitnya pada AS. Dalam kondisi ini, pikiran terhadap masa depan kayak konsekuensi hukum, tahanan, atau vonis menjadi kabur atau benar-benar hilang dari kesadaran. Dan dalam puncak kemarahannya, MY udah gak ngeliat lagi nih AS sebagai sosok yang pernah dia sayangi, tapi cuma sekedar simbol pengkhianatan yang harus dia hancurkan. Ini sebabnya MY bisa menyakiti AS secara sangat-sangat brutal. Kayak benar-benar udah gelap mata, gak mikir panjang. Dan sayangnya teman-teman, MY saat itu gak menahan diri sama sekali. MY memilih untuk mengikuti emosi dan kemudian bertindak nekat. Padahal saat itu sebenarnya MY punya waktu berhari-hari untuk memutuskan apa yang mau dia lakukan. Di mata teman-temannya, MY dikenal sebagai sosok yang pendiam atau bisa dibilang introvert. Jadi MY memilih untuk memendam semua emosinya sendiri. Padahal nih bisa aja kan dia ngomong ke orang lain yang lebih objektif dalam memandang masalah ini. Dan dengan mengeluarkan narasi kemarahan lewat kata-kata, dorongan untuk melampiaskan lewat tindakan fisik akan sangat berkurang. Kalau MY mau lihat dengan pikiran jernih ya teman-teman, balas dendam hanya akan perburuk keadaan. Dia memang sudah memberikan banyak materi ke AS, tapi bukan berarti otomatis dia memiliki AS. Dan sekarang dia malah kehilangan masa depannya gara-gara mengikuti emosi. Kasus ini adalah pengingat keras ya teman-teman. Kalau hubungan yang didasari oleh rasa memiliki berlebihan tidak akan berujung baik. Pengkhianatan itu memang salah teman-teman. Tapi menyikapinya dengan mengedepankan emosi ketimbang logika justru akan membuat masalah semakin parah. Kejujuran adalah salah satu dasar yang paling penting dalam hubungan apapun. Karena kebohongan yang mungkin dilakukan untuk menghindari konsekuensi justru akan lebih menyakitkan ketimbang perpisahan itu sendiri. Kekerasan bukan resolusi dari rasa sakit hati, tapi gerbang menuju penyesalan abadi di balik jeruji besi.